Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Desa Gribek, Pak ya. Desa Gribek, dan saya dengan di Lalunas Dress and Sweet Trend. Nah ini kayak di ini Pak ya, di apa Cantikan Pak ya, kayak di galeri ya. Galeri. Saya ditemani Pak Muarif selaku dari pemilik Provotech ini. Nanti saya akan wawancara produk terbaru dari Provotech dan profil dari Pak Muarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, Pak Muarif ini pemilik dari Provotech ya Pak ya. Ya. Pak, boleh tahu nggak Pak profil dengan pas dulu sebelum ini Pak di Provotech Pak, bisa dijelaskan? Ya, saya seorang pengusaha kecil lah. Tadinya bahkan dari pedagang kaset. Ya, yang ada tambahan kerja nyervis radio sama TV. Terus ya toko elektronik kecil-kecilan. Setelah itu kita mencoba bikin box speaker, saya jual ke rekanan toko-toko yang lain. Terus kita bikin ada speaker aktif, kita jual ke toko kota-kota yang lain, dari kota Kudus ke kota Jepara, Pati dan lain sebagainya. Alhamdulillah kok diterima di masyarakat Pak ya? Di masyarakat. Selanjutnya speaker aktif saya izinkan dengan merek Provotech. Setelah ada merek Provotech, alhamdulillah bisa diterima di Jawa seluruhnya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus lari ke Sumatera, sebagian ke Kalimantan. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang, bahkan pasar yang paling ramai alhamdulillah ada di Medan. Di Medan. Ini keren sekali ya, kerabat lintas Kudus. Pada waktu dulu Pak Muarif itu adalah seorang pedagang kaset ya Pak ya, pedagang kaset dan servis elektronik Pak. Servis elektronik. Itu sejak kapan Pak itu dengan saya ada di tahun 84 mulai 84. pedagang kaset dan servis radio tape televisi itu tahun 84 di depan pasar Jember ya. Kiosnya sewa. Oh, kiosnya sewa. Ya, sewa. Terus 87 kita ada tambahan di pasar Bitingan ya. Istilahnya buka cabang gitu ya Pak? Buka cabang. Buka cabang. Ya. Itu juga di pasar Bitingan juga sewa itu. Nah, setelah tahun 88 ini mulai bikin Provotech ini Pak? Speaker. Provotech lahirnya tahun 2001. 2001. Itu produk pertama itu Provotech itu apa Pak itu? Provotech produk pertama speaker aktif memang, tapi sebelum ada Provotech yang gimana itu? Yang biasa gitu atau? Yang biasa aja, yang biasa. Yang penting bisa untuk video namanya VCD dulu. VCD bisa bunyi karena VCD tidak ada perlengkapannya audio. Oh gitu. Itu pada waktu zaman tahun 2021 Pak ya? Iya, tahun 2001 ya. Jadi 2001 ini sudah 20 tahun Provotech. Tapi saya bikin speaker itu mulai tahun 88. Tahun 88. Dulu belum ada speaker aktif, speaker pasif untuk melengkapi tape recorder. Tape recorder dulu. Ya. Kalau sebelumnya kan sebelum bikin speaker kan memang kita di toko itu. Oh gitu. Ya. Untuk Pak Muarif sendiri pas pertama kali tahun 84 itu pas reparasi itu otodidak atau ada yang ini Pak? Ada yang mengajari? Kalau saya mengenali elektronik pertama kali tahun 79 kita terus terang ada kursus ya, kursusnya. Iya, kursus di dulu itu yang punya Pak Jusam itu di Wergu itu. Kursus pembina ya, kursus pembina. Dari situlah kita mengenali elektronik dan selanjutnya memang autodidak, belajar sendiri, baca buku,
cari-cari pengalaman dengan teman-teman atau ya servis ke sana Sharing ke kemari, teman-teman sharing ya, Pak, ke ya. tempat-tempat servis gitu. Itu pas zaman dulu itu jenengan ini enggak Pak, waktu itu tahun 84 itu kan istilahnya zaman dulu ini kan ini Pak ya, jarang yang mempunyai elektronik itu Pak. Iya. Apa jenengan setiap hari ada pelanggan yang masuk Pak? Pada Untuk zaman dulu? servis alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika saya mau 79 itu masih di bangku sekolah ya. Jadi sekolah cari uang sendiri, cari sangu sendiri dengan cara menservis orang-orang yang datang. Ada Di pasar radio, Jember ada itu? tape. Masih sebelumnya masih di rumah. Oh di rumah? Masih di rumah, ya. Itu ya mulai tahun 79, 80 itu sudah mulai di rumah cuman belum di toko itu. Belum keluar gitu Pak ya? Belum keluar ya. Tapi sudah banyak yang datang ya kadang bisa 2, 3, bahkan kalau kondisi hari Minggu itu bisa lebih dari 5 kadang. Kalau hari Minggu kan ramai Pak ya? Iya, iya. Itu ada radio, kadang ada tape, kadang ada TV gitu Pak ya? gitu, Pokoknya iya. semua produk elektronik Pak ya? Iya, elektronik. Iya. Itu susah nggak Pak? Pas zaman dulu itu bikinnya kayak seperti nyolder atau gimana, itu susah Pak? Atau gimana? Kalau dulu memang susah banget ya. Susah Kita banget ya? mulai dari solder enggak ada listrik ya dulu. 79 di Gribek belum listrik ada. belum masuk. Kita soldernya masih pakai lampu teplok ya. Jadi solder bakar itu. Solder bakar? Iya, jadi tidak pakai listrik, itu susah banget itu. Belum ada listrik belum zaman dulu. ada. Jadi dulu ketika masih di bangku sekolah, kita itu kalau malam itu malah sering tidak belajar tapi ya dadani radio gitu. Sampai terkadang sampai jam 10, jam 11 itu cari duit gitu. Kalau Pak Waru sendiri untuk bapaknya, orang tuanya itu mensupport nggak Pak? Kan dulu dengan masih sekolah sama sambil istilahnya reparasi itu Pak. Alhamdulillah Bapak dibilang mensupport nggak? ya mensupport, Mensupport. dibilang gimana ya bisa cari uang sendiri dengan cara yang lebih baik mungkin ya. Karena bapak saya dulu itu bekerja di proyek bagian pembuatan talang. Jadi saya bisa cari uang servis itu ya disupport juga lah. Dan kadang kan karena memang ora sinau malah dolanan gitu. Jadi pertamanya itu pernah sih marah berapa kali karena apa? Bapaknya punya satu-satunya radio, sering tak otel-otel akhirnya rusak. Dibuat ini Pak, malah praktek ya. Praktek gitu, akhirnya rusak. Rusak, saya serviskan kemana, baik. Otel-otel lagi karena merasa kurang puas, rusak lagi. Akhirnya enggak bisa benahi, dibawa kemana, lah itulah dari situ. Sempat dimarahin Bapak gak Pak? Ya, Sempet ya? marahnya sih hanya segitu aja. Enggak. Kalau zaman dulu itu kan nasional Pak ya kalau nggak salah. Radio Telesonik, Telesonik ya. Philip, Nasional, Cawang. Itu sama yang sekarang ini untuk spare part-nya itu bagus yang mana Pak? Gini ya, makanya terkadang saya bicara sama para guru-guru elektronik dari sekolah-sekolah, kan kami juga menampung banyak anak-anak PKL dari SMA yang Dari berbagai sekolah elektronik gitu. ya. Itu gimana ya? Kalau dulu atau bagaimanapun yang dipelajarkan kepada siswa saat ini itu tetap teknologi dahulu. Teknologi dahulu. Nah, teknologi sekarang gimana ya caranya, karena apalagi di era sekarang ini sudah amplifiernya sudah kelas D. Semuanya sudah digital. Itu untuk dipelajari seperti dulu susah. Nah, komponen yang dulu itu kalau dibilang saat ini itu ibarat manual sekali. Manual sekali. Sehingga langkah-langkah apa itu kita paham betul, dalam arti radio itu terdiri dari apa? Komponen-komponennya. Penerima, penyampur frekuensi, terus apa itu? Pencari gelombang, penguat, sampai penguat suara, sampai amplifiernya itu dari semua komponen saya paham. Nah, kalau yang sekarang ini susah difahami. Karena apa? Servis sekarang gantinya bukan komponen, gantinya blok.
Berarti satu Satu blok gitu ya Pak? blok diganti semua. Jadi kalau zaman dulu kan misalkan yang rusak apa diganti. diganti bisa. komponennya yang diganti, bukan bloknya yang diganti. Kalau diganti ya seperti orang servis sekarang servis TV itu ganti sak gelondong mesin TV, bukan dibenahi komponen yang rusak itu tadi, bukan. Oh, gitu. Kalau gitu. dulu dibenahi mana yang transistor satu mati atau rusak. resistor mati, itu diganti yang rusak itu aja. Tapi lebih enak yang dulu Pak ya. Yang dulu lebih memahami. Kalau sekarang sebetulnya ya enak yang sekarang ya. Soalnya sekarang di itu era baru ini Pak. Gantinya blok, enggak usah mikir pusing-pusing gitu. Ya. Oke. Ini kita kembali ke Provotech. Sebelum nama Provotech ini apa Pak? Kita dulu berandai-andai, tapi alhamdulillah bisa dinamakan andai-andainya gitu. Itu alhamdulillah andai-andainya itu bisa saya lakukan tercapai, alhamdulillah luar biasa kan gitu sih. Kemajuan Provotech dari dulu sampai sekarang alhamdulillah. Dulu namanya Protech. Iya, itu dengan tahun 2001 Pak. Tahun 99. Oh 99. Iya, sampai 2001 itu Protech dan sudah beredar kemana-mana, bahkan sampai di Ramayana Department Store itu sudah ada Protech gitu ya, dulu ya. Lah karena Protech saya izinkan ke Daan Mogot di kehakiman ya, itu ditolak karena sudah ada yang punya. Protech itu Pak. Lah saya ada teman di situ, gimana ini kalau sudah ditolak ini terus gimana? Nah, udah dengan kalimat Protech di tengahnya ditambah vo aja, Provotech. Provotech. Nah, kalimat dari itu kepanjangan berandai-andainya itu profesional teknologi. Gitu. Kita mempunyai profesional teknologi atau teknologi profesional ini kan gitu. Jadi ditambah vo tidak mengurangi arti, dan alhamdulillah pada saat itu pun diterima dan saat itu langsung membawa pulang sertifikat itu dari Jakarta itu Pak ya. Jakarta. Dengan nama Provotech. Itu tahun 2001 Pak. 2001. Itu untuk di sebelah Jarum sini Pak ya? Iya. Itu ini Pak, mengambil karyawan berapa itu Pak dulu? Alhamdulillah kalau dulu produksinya kita cukup besar ya, bisa 10.000 ya satu bulannya. Tapi karena kondisi sekarang kurang berkenan ya, dalam arti mungkin sekarang sudah ganti hiburan ya, anak-anak orang zaman sekarang sudah ganti hiburan. Jadi yang menjadi hiburan bukan speaker tapi HP kan sekarang. Makanya sekarang speaker aktif kurang ramai, kurang banyak diminati karena sudah berganti masanya. Nah, makanya tahun ini, tahun 2021 saya mengeluarkan tipe baru ini yang fungsinya bukan hanya sekedar untuk hiburan tapi untuk kepentingan masyarakat umum, seperti rapat, pengajian, senam, hal-hal gitu ya. Nah, ya, jadi bukan hanya sekedar untuk hiburan, bisa untuk hiburan karaoke bisa, tapi untuk senam bisa, untuk senam outdoor suaranya insya Allah memadai ya. Untuk pengajian kalau hanya sekitar 200 orang insya Allah memadai. Cukup ya Pak. Iya. Ya. Saat ini kita berpikir untuk produksi yang terbaru ini untuk kebutuhan itu. Jadi kebutuhannya bukan untuk di rumah hiburan musik, bukan, tapi untuk kebutuhan sehari-hari gitu Pak. Iya, kebutuhan sehari-hari itu. Oh iya Pak, ini kan ada 2 unit terbaru Pak ya dari Provotech. Ini yang tipe apa dan yang ini tipe apa, ini bisa dijelaskan ya Pak? Oh iya, ini 1261, ini 1262. Maksudnya jadi 1261, 1261 saya anggap yang nomor 1 yang bagus. Kita terdiri dari 2 speaker 12 in yang mampu suaranya untuk outdoor, suaranya lantang, keras, dan yang speaker satunya untuk bassnya mantap. Jadi di luar untuk kebutuhan senam, suaranya yang senam tetap akan semangat karena suaranya lebih mantap. Itu yang speaker 2. Kalau yang speaker 1 ya kalau misalnya untuk indoor atau untuk di luar ya, kalau misalkan
untuk senam hanya beberapa orang, insya Allah memadai. Tapi dijamin suaranya tetap Juga lantang mantap, ya, Pak? ketika untuk pengajian atau untuk rapat atau Untuk di ruangan gitu. untuk di ruangan itu. Jadi 1 speaker sama 2 speaker. Untuk bedanya 2 speaker dan 1 speaker ini apa, Pak? Ini wattnya ya. Kalau Wattnya. 1 speaker wattnya kita kisaran di 150, kalau 2 speaker wattnya kita berkisaran di 300 watt. Jadi suaranya mampu lebih besar kan, lebih besar suaranya. Untuk wattnya berapa ini, Pak? Berapa watt? Ini kisaran 300. 300 watt. Ya. Untuk yang kecil 150. 150 watt. Ya. Itu 150 ohm ya, bukan pengambilan listrik ya. Oh, outnya. Out suara ya. Out suara. Nah, untuk itu. sekarang untuk yang ini, Pak, kegunaan atau fungsinya, Pak? Fasilitasnya. Oh ya, ini di belakang. Di belakang tertulis kita ada ya satu bisa USB. Radio, Bluetooth ya. Ya, ini pakai USB memory card bisa. Terus ini ada radionya, terus ada Memori. Memory card, flash disk, radio sama Bluetooth ya. Terus dilengkapi juga mic wireless. Oh, itu ada mic wirelessnya. Jadi tidak hanya mic yang dicolok, ini ada 2 mic yang bisa dicolok di sini, sama yang ini wirelessnya 1 mic. Tapi kalau yang double wirelessnya 2 mic. Ya. Berarti sudah di dalamnya sudah dipasang. Sudah. Langsung connect itu, Pak? Langsung connect. Ya. Terus speaker 12 in ya, Pak ya? Iya, speakernya 12 in. Full range ya. Itu gimana, Pak? Full range itu speaker yang dia mengutamakan suara lantang ya. Untuk bicara supaya lebih jauh keras suaranya. gitu ya? Keras ya. Sama Twitter Dome. Ya, Twitter Dome itu 100 yang watt, Pak ya? Frekuensinya tinggi. Ya ada yang 100, ada yang 150 itu memang. Ini seperti biasa ya, Pak. Volume, triple bass, echo, volume mic 2, volume mic 1 itu untuk wireless, volume mic 2 untuk mic yang dinamik colokan. Itu berarti langsung connect ya, Pak? Misalkan ada mic wireless langsung connect. Langsung connect. Iya. Tanpa ada pengaturan-pengaturan lain. Tanpa ada pengaturan, hanya pengaturan volume aja. Besar dan kecilnya aja. Iya, Ini yang 16 berapa tadi? 1661. 1261, 1262. 1262. Nah, sekarang mungkin kerabat Lintas Kudus penasaran, Pak. Harganya berapa itu, Pak? Kita uji coba ya, pembuatan pertama hanya 50-50 ya. Oh ya, maaf Pak, sebentar. Ya. Untuk yang ini sama, Pak? Sama. Fiturnya sama. Fiturnya sama. Bedanya kalau yang double speaker gini, wattnya mic double. wirelessnya 2. Oh gitu, bedanya tambahan itu. 2 aja gitu, mic wirelessnya. Ya. Ya, untuk sekarang harganya, Pak? Harganya untuk saat pertama kali launching bikin 50-50, saya kasih harga promo. Untuk yang double nanti harga normalnya di kisaran 1.700.000. 1.700.000 untuk yang double. Untuk yang single 1.250.000. 250. Untuk promo yang ini bisa diambil dengan harga 1.500.000. Apabila kecewa dengan 1.500.000 suaranya kok kurang, bisa dikembalikan. Oh gitu ya. 1.500.000 kok suaranya kayak gini, balikan. Tidak puas. Satu itu garansi Profotek ya. Kita garansi servis selamanya. Jadi untuk ada rusak, garansi servis ya, Pak? Iya, cuman berlakunya hanya di kantor kami, di gudang kami, di pabrik kami. Garansi servis selamanya. Selama masih ada Profotek, bawa ke toko gitu. Ke pabrik kami. Akan kami servis gratis. Misalkan contohnya itu untuk yang servis gimana, Pak? Misalkan nggak bisa hidup gitu. Iya, pokoknya bagaimanapun nggak bisa hidup, servisnya gratis. Cuman kalau memang salah ganti komponen yang mahal dan rusaknya berdasarkan kesalahan, kita tetap cas, tapi bahannya, komponennya, bukan servisnya. Servisnya tetap gratis. Salah satu contoh misalkan itu kan USB, dipasang kebalik, dipaksa kan lepas gitu, sempal, rusak.
kayak itu gitu Nek. gratis Pak ya servisnya. Servisnya gratis, tapi untuk partnya komponennya, tetap komponennya beli sendiri. Iya. Oh gitu. Ini keren ya suaranya, ini pasti mantap ya. Ya mantap, dijamin. Jamin. Kalau yang ini 1.250.000 harga normal, 50 produk uji coba dijual hanya 1.100.000. Dengan harga 1.100.000 kurang puas, bisa kembali. Bisa dikembalikan. Tapi jangan lama-lama. Tapi hanya kembalikannya untuk, 1 tahun ya repot. Hari ini beli tapi Pak, hanya, besok kurang puas balik. Tapi hanya untuk 50 unit. 50 unit. 50 unit ya, setelah itu nanti kita normal, kita sebar di toko-toko. Di toko-toko insya Allah kami matok harga angkanya kurang lebih 1.750.000. Kalau ini 1.250.000. Kalau untuk yang nanti pas launchingnya ini berarti harganya 1.750.000. Ini 1.250.000 dan 50 pembelian pertama 1 juta Pak ya. Ini 1.500.000. Ini 1.100.000 gitu ya Pak. Oh untuk launchingnya ini kapan Pak rencana Pak? Insya Allah mulai besok. Mulai besok. Iya. Ini di pabrik atau di mana? Pabrik, di pabrik aja. Di pabrik. Untuk teman-teman kerabat lintas Kudus yang kepingin mencoba suaranya dari Provotech 1261 dan 1262 langsung saja ke pabriknya di alamat mana Pak ini Pak? Di alamat Winong ya. Jalan Winong ya Pak situ. Dekat Wincom itu. Ya, Desa Gribek gitu aja lah. Pasti tahu ya teman-teman kerabat lintas Kudus mungkin itu Provotech gitu ya. Nih kayaknya barangnya ini mantap ya Pak ya. Ya berat ini karena kita buatnya memang dari bahan partikelnya juga kita kasih yang tebel, yang bagus juga, speakernya juga bukan speaker yang harga murah, yang bagus, komponen dalamnya juga kita yang cukup bagus lah. Cukup bagus. Makanya saya berani menjamin kecewa dengan harga itu kembali. Balik gitu. Tapi ini mantap loh ini. Insya Allah puas lah. Oke ya teman-teman kerabat lintas Kudus, rencana besok Pak ya launchingnya ya? Insya Allah ya. Besok kalau pengen teman-teman mencoba dan membeli produk terbaru dari Provotech bisa datang langsung ke pabriknya ya Pak ya, di pabriknya. Jalan Winong. Ya. Bisa langsung ke sana dengan menemui Pak Muarif. Ya. Ini safety-nya cukup karena depan ini saya kasih plat sekitar 1 mili. Platnya sehingga plat ini, jadi sehingga misalkan ditendang oleh anak, enggak mungkin kok gitu ya. Bahkan mungkin kakinya yang sakit ya. Jadi safety-nya keras ya Pak ya? Insya Allah aman ya. Ya desainnya ya alhamdulillah mungkin cukup lah. Jadi ini juga lapisan pakai vinil tebel. Jadi misalkan kecekrek apa itu tidak mudah sobek. Kalau kena hujan yang juga untuk yang bahan luarnya ini. Iya. Oh iya Pak, untuk Provotech sendiri kok enggak bikin untuk yang seperti TV atau yang lainnya itu gimana Pak? Atau rencana pengen ke depannya mau mencoba? Ke depan kemarin, jadi mulai tahun 2018 itu kita tambahan produk kita ke pintu engineering. Jadi pintu engineering itu kita buat dari rangka kayu keras, kita tutup pakai MDF atau triplek, terus kita lapisi pakai vinil. Vinil. Ya, pakai vinil. Nah itu untuk kebutuhan rumah-rumah mulai rumah subsidi sampai apartemen. Alhamdulillah kita sudah berjalan, rumah subsidi banyak yang pakai pintu saya. Apartemen di Jakarta juga beberapa ada yang pakai pintu saya. Terus kalau rumah sakit itu pakai lapisan HPL. Sudah banyak sekali yang pakai pintu saya. Oh ya sekarang kan kalau rumah minimalis zaman sekarang kan dikasih HPL itu tadi Pak ya. Iya. Kita rumah sakit banyak sekali. Mulai itu. Rumah sakit Karyati, RSUD Ungaran, RSUD Kayen, di Purwokerto itu banyak sekali yang pakai. Mulai rumah sakit mata, apa UMP itu banyak. Sekarang kan yang lagi booming kan yang HPL itu Pak ya. HPL ya.
buat mempercantik ruangan. Ya. Kita di Karawaci, di Cipulir, apartemen 35 lantai kita kerja. Kita dikerjakan Iya. sama Pak Muarif ya. Iya, iya. Itu Berarti selain bentuk engineering, produk ya. Provotech, ada produk HPL itu tadi Pak ya. Iya, karena anak-anak saya sudah pada usaha sendiri ini, termasuk Lalunas ini. Ini sewa pakaian, Ini jual galeri art Pak pakaian, ya. dan iya. Galeri art. Terus ada garment kita. Anak Oh, ada saya garment juga? ya ada garment dengan merek Diena. Diena. Diena ya, Dienna. Itu bisa dibuka di IG. Itu jualnya apa aja Pak itu? Pak? Semuanya online ya. Online. Semua online ya. Itu anak saya. Jadi anak-anak saya tidak ada yang tertarik dengan dunia elektronik, mereka berkembang dengan dunia usahanya sendiri-sendiri. Yang penting Ya, kita ada injection plastik juga. Injection plastik, kita bikin tutup galon, baskom, dan lain-lain lah. Ini anaknya Pak Muarif ini orang sukses semua ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pekerja keras ini. Iya. Tapi alhamdulillah Pak ya, untuk Pak Muarif sendiri sampai sekarang untuk produk Provotech-nya ini sudah dikenal ke seluruh masyarakat gitu Pak ya. Ya, alhamdulillah. Oke, tadi saya kira sudah cukup. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Muarif selaku sang owner dari Provotech. Ini keren ya teman-teman ya, mantap sekali. Dan teman jangan lupa besok launchingnya ya Pak ya. Datang dan buktikan dan segera beli produk terbaru dari Provotech. Ini harganya murah sekali. Kalau yang kecil ini 1.250.000, kalau yang ini 1.750.000. Harga promonya 1.500.000, 1.100.000. Nah, ini mantap sekali dan nggak bikin kantong bolong Pak ya. Insya Allah puas. Kalau kurang puas segera dikembalikan. Oke, cukup dari saya. Tadi sudah Pak Muarif sudah bercerita tentang masa lalu hidupnya dari pedagang kaset dan lalu sehingga sampai sekarang menjadi seorang yang sukses Pak ya. Alhamdulillah. Oke, dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.